Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah part 2 atau video bagian 2 dari chapter 4 This is my work. Ya, jadi yang chapter pertama nanti bisa saya tulis di deskripsi, bisa kalian klik kalau misalnya kalian memang belum lihat part satunya. Tapi yang jelas kita akan buat video ini dengan sangat cepat, secepat yang mungkin dilakukan. Tapi kalian pahamnya dengan sangat mudah. Caranya gampang, yaitu dengan kalian mengikuti saya ngomong apa. Jadi saya ngomong, saya kan baca nih. Nah, kalian juga ikut baca. Bisa aja lihat videonya aja. Di situ kan nanti saya tunjukkan mana yang saya baca, saya artikan. Kalau ada hal yang kira-kira baru, saya jelaskan juga ke kalian. Oke. Nah, kalau mau lebih mantap lagi, bisa dibantu dengan kalau kalian punya buku, bisa kalian tulis artinya yang baru kalian pahami di buku itu. Bisa juga kalau memang buku pelajarannya bisa kalian coret-coret, tulis aja di buku pelajaran itu artinya apa. Oke, kita mulai dari langsung ya. Ini adalah bagian halaman 77. Oke, kita lanjut. We will tell the names of the things in the bedroom. Kita akan menyampaikan nama dari barang-barang di dalam ruang tidur kita, kamar tidur. Their number, jumlahnya berapa, and their location, dan lokasinya dan tempatnya ya. Yeah, what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen to our teacher say the names of the things in the bedroom. Kita akan mendengarkan guru kita mengucapkan nama-nama dari barang-barang yang ada di ruang tidur kita. Then, di kamar tidur kita ya. Kemudian, we will repeat the words after the teacher. Kita akan mengulangi kata setelah guru kita, one by one, satu persatu. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengucapkan kata-kata itu dengan keras, jelas, dan benar. A wardrobe, ini lemari untuk pakaian ya. A lamp, lampu. A mirror, ini jendela, cermin. A table, itu adalah meja. A chair, itu kursi. A pillow, itu adalah bantal. A pillowcase, itu tempat bantal. A bolster case, bolster itu guling ya. Bolster case itu sarung guling. A bed, itu tempat tidur. A blanket, itu selimut. Oke. Kita lanjutkan. We will tell the names of the things in the bedroom. Kita akan menyampaikan nama dari barang-barang yang ada di kamar tidur. Their number, jumlahnya, and their location, dan lokasinya. Yeah, what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, pertama, we'll plan what to say about each thing in our notebooks, like the examples. Kita akan merencanakan apa yang mau kita sampaikan di dalam buku kita, seperti contoh. Finally, akhirnya, we will report all our findings orally to the class. Kita akan menyampaikan apa yang sudah kita temukan itu di kelas secara lisan. Kita ngomong di depan kelas. We will use a dictionary. Kita pakai kamus. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. Kita akan mengeja kata dan menggunakan tanda baca secara tepat. We will also say each words loudly, clearly, and correctly. Kita juga akan menyampaikan masing-masing kata itu secara keras, jelas, dan benar. If we have any problem, we will go to our teacher for help. Kalau kita punya masalah, kita akan pergi ke guru kita untuk bantuan. Jadi intinya kalau ada masalah, nanya ke guru. There are many things in the bedroom. Ada banyak hal di ruang kamar tidur gitu ya. The bedroom has one window. Kamar tidur kita punya kamar tidur gitu ya. Kamar tidurnya punya satu jendela. There is a mirror on the wall. Ada cermin di dinding. Near the window. Dekat dengan window. Dekat dengan jendela. Etc. dan seterusnya. Oke ya. We will tell the names of the things in our bedroom, their numbers, and their location. Kita akan mengucapkan nama dari barang-barang yang ada di kamar tidur kita, jumlahnya berapa, dan lokasinya. Here what we will do, ini yang dilakukan. First, pertama, each one of us will look closely into our bedrooms to identify the things and other facilities there. Pertama, masing-masing dari kita akan melihat lebih dekat ke kamar kita untuk mengidentifikasi barang dan fasilitas lainnya. We will also tell their numbers. Kita akan juga sampaikan jumlahnya berapa. The second, kedua, we will plan what to say about each of our findings in our notebooks. Kita akan merencanakan apa yang akan kita sampaikan tentang temuan itu yang sudah kita tulis di buku ya. Like the example, seperti contoh.
Finally, akhirnya, we will report all our findings orally to the class. Kita akan menyampaikan semua ketemuan kita secara lisan ke kelas ya. Ke kelas itu artinya teman-teman di kelas. We will use a dictionary. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will also say each word loudly, clearly, and correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. I have a small bedroom. Saya punya kamar tidur yang kecil. There is one bed with mattress on it. Ada satu kasur with mattress. Mattress itu matras. Matras itu artinya ya kasur itu sendiri gitu ya, di atasnya. I have no table in my bedroom. Saya nggak punya meja di dalam kamar tidur saya. Dan seterusnya. We will tell the names of the thing in the bathroom, their numbers and their location. Kita akan mengucapkan nama dari barang yang ada di tempat mandi atau kamar mandi. Their number jumlahnya and their location dan lokasinya. Lokasi itu artinya di samping mana ini ada gitu ya. Dan seterusnya. Yeah, what we will do. First, pertama, we will listen to our teacher say the names of the thing in the bathroom. Ini bath ya. Yang kalau tadi bedroom. Kalau ini bathroom. Jadi kita akan mendengarkan guru kita mengucapkan nama dari benda di dalam ruang mandi atau kamar mandi. Dan kemudian we will repeat the words after the teacher one by one. Kemudian kita akan mengulangi kata yang disampaikan guru kita itu satu persatu. A mirror itu artinya cermin, a shower itu alat mandi yang shower ini, a sink itu tempat wastafel ya. A scoop itu gayung, a tub itu bak gitu ya. Bathtub itu bak mandi. Kalau bathtub biasanya bisa dimasukin, jadi posisinya lebih besar gitu ya. Kalau a tub ini ya bak biasa aja. A toilet itu tempat buang air ya. Jadi yang disebut toilet itu tempat buang airnya ini. A bucket itu ember. Oke, kita lanjutkan. We will tell the names of the thing in the bathroom, their numbers and their location. Jadi sebetulnya polanya sama, tadi dijelaskan di awal, kemudian kita coba, terus kita latihan, terus kita omongin gitu. Kira-kira intinya sama, masing-masing itu sama. Okay, here what we will do. First, we will plan what to say about each thing in our notebooks, like the examples. Finally, we will report all our findings orally to the class. Ini intinya sama ya. We will use a dictionary. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will also say each word loudly, clearly, and correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Ini juga sama. There are many things in the bathroom. Ada banyak hal, ada banyak barang di kamar mandi. There is a tub in the bathroom. Jadi ada tadi A tub gitu ya. A tub itu seperti ini di dalam kamar mandi. There is also shower on the wall. Ada shower yang buat siraman itu di dinding. Kita lanjutkan. We will tell the names of the thing in our bathroom, their numbers and their location. Jadi ini kita sampaikan milik kita sendiri itu kayak apa gitu ya. Kalau yang tadi itu menjelaskan gambar, yang ini tentang diri kita sendiri, punya kita ya seperti apa. Here what we will do. First, each one of us will look closely into our own bathroom. Kita lihat di kamar mandi kita to identify the things and other facilities there. We will also tell their numbers. Second, kedua, we will plan what to say about each of our findings in our notebooks, like the example. Kedua, kita akan merencanakan apa yang mau kita sampaikan dari temuan itu di dalam buku seperti di contoh. Ya, seperti ini. Ini yang akan disampaikan kira-kira sama, cuma ini barang yang itu, tapi ini tentang punya kita sendiri. Finally, we will report all our findings orally to the class. Kita sampaikan di kelas. We will use a dictionary. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will also say each word loudly, clearly, and correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. I have a bathtub. Saya punya bathtub. Bathtub itu yang bisa dicemplungin orang untuk mandi. In my bathroom, there is a soap cup on the tub. Ada soap cup, jadi tempat sabun di baknya itu. I don't have a shower. Saya nggak punya shower. Dan seterusnya ya.
Oke, selanjutnya we will tell the names of the thing in the garage, their numbers and their location. Kita akan menyampaikan nama barang-barang yang ada di garasi, their numbers jumlahnya, and their location dan lokasinya atau posisinya. Here what we will do first, we will listen to our teacher say the names of the thing in the garage. Gurunya nanti ngomongin dulu. Then we will repeat the words after the teacher one by one. Kemudian kita mengulangi. We will say the words loudly, clearly, and correctly. A ceiling itu atap ya, yang di atas ini. A lamp itu lampu. A shelf itu tempat naruh barang. A car itu mobil. A cabinet itu lemari. A rug itu welcome, bukan. Rug itu keset ya. A bicycle sepeda. A motorcycle itu motor. A pump itu pompa. We will tell the names of the things in the garage, their number and their location. Ini yang tadi disampaikan. Here what we will do, first we will plan what to say each thing in our notebooks, like the example. Kita akan sampaikan dulu apa tadi yang gambar-gambar itu. Kita rencanakan dulu gitulah ya. Finally, we will report all our findings orally to the class. Kemudian kita sampaikan di kelas. We will use a dictionary. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will also say each word loudly, clearly, and correctly. If we have any problem, we will go to our teacher for help. There are many things in the garage. Ada banyak hal di garasi. There is one car. Ada satu mobil. There is one motorcycle. Ada satu motor. There is a scooter. It's a scooter. There is one motorcycle. It's a scooter. Ada satu motor, yaitu skuter. Tadi itu kan skuter ya, Vespa gitu ya. Bentuknya seperti ini disebut dengan skuter. Oke, it's a truck, dan seterusnya. We will tell the names of the things in our garage and the garage of the school, their numbers and their location. Jadi kita akan sampaikan barang yang ada di garasi kita atau garasi di sekolah, jumlahnya ada berapa, barang-barangnya, dan lokasinya seperti apa. Here what we will do. First, each of us will look closely into the garage to identify the things and other facilities there. Jadi kita ke garasi untuk melihat-lihat dulu dan ditulis barangnya ada apa aja. We'll also tell their numbers, jumlahnya. Second, kedua, we will plan what to say about each of our findings in our notebooks. Kedua, kita akan merencanakan untuk menyampaikan masing-masing dari temuan kita yang ada di buku, seperti like the example, seperti contoh yang tadi ya. Finally, akhirnya we will report all our findings orally to the class. Kita akan sampaikan secara lisan ke teman-teman di kelas. We will use a dictionary. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will also say each word loudly, clearly, and correctly. If we have any problem, we will go to our teacher for help. I have no garage. Saya nggak punya garasi. This is the garage of our school. Ini adalah garasi sekolah kita. There is one car, ada satu mobil, and many motorcycle, dan banyak motor. Lanjut, we will tell the names of the things in the yard and around the house. Kita akan menyampaikan nama dari barang-barang yang ada di kebun dan sekitar rumah, gitu ya. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, we will listen to our teacher say the names of the things, the yard and around the house. Jadi kita in the yard nih harusnya ada in-nya. Jadi seperti yang di atas ini udah benar. The names of the thing in the yard and around the house, gitu ya. Pertama kita akan mendengarkan guru kita untuk menyampaikan nama barang-barang yang ada di kebun dan di sekitar rumah. Then we will repeat the words after the teacher. Yard ini ya kalau di sana nyebutnya yard ya. Kalau di Indonesia kadang kita sebut kebun, kadang kita sebut halaman juga, gitu ya. Then we will repeat the words after the teacher, one by one. Kemudian kita akan mengulangi kata yang disampaikan guru kita satu persatu. We will say the words loudly, clearly, and correctly. A tree, ini pohon. A bird cage, ini adalah sangkar burung. A bench, ini bangku ya untuk duduk-duduk. Sunflower, beberapa bunga. A hoe, ini cangkul. Watering can, ini tempat untuk nyiramin bunga. A wheelbarrow, ini gerobak. A spade, ini scope ya. Some pots, dan beberapa pot. We will tell the names of the animal in the garden. Kita akan sampaikan nama dari animal. Animal itu binatang in the garden, di taman. Yeah, what we will do, ini yang dilakukan. First, we will listen to our teacher say the names of the animals in the garden.
kita akan dengarkan guru kita menyampaikan nama dari binatang yang ada di taman. Then we will repeat the words after the teacher one by one. Kemudian kita ulangi. We will say the words loudly, clearly, and correctly. A cocoon, ini kepompong. A fly itu lalat. A ladybug, ini kumbang ya. Kumbang tapi yang seperti ini, ladybug. A cricket, ini belalang. Atau bisa juga bisa juga ini jangkrik. A worm, ini cacing ya. We will tell the names of the thing and the animal in the yard and around the house, their numbers and their location. Kita akan sampaikan nama dari barang dan binatang di halaman. Kita sebut halaman atau kebun. Halaman aja ya. Di halaman dan sekitar rumah. Jumlahnya ada berapa dan lokasinya. Here what we will do. First, pertama, we will plan what to say about each thing in our notebooks. Like the example, seperti contoh. Finally, we will report all our findings orally to the class. We will use a dictionary. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will also say each word loudly, clearly, and correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. There are many things in the garage. Ini harusnya in the yard and around the house ya. Salah tulis nih. There are many trees in the yard. Ada banyak pohon di halaman. There is a big cage on one tree. Ada satu sangkar besar di satu pohon. There is a bird in it. Ada burung di dalamnya. Oke. Ya, kita lanjutkan. We will tell the names of the things and animals in our yards and around our houses, their numbers and their location. Kita akan sebutkan nama barang dan hewan di halaman kita sendiri, maksudnya di rumah kita, around our house, dan sekitar rumah kita, juga jumlahnya dan lokasinya. Here what we will do. First, each of us will look closely into our own yards around our houses to identify the things and animals there. We will also tell their numbers. Second, we will plan what to say about each of our findings in our notebooks, like the example. Finally, we will report all our findings orally to the class. We will use a dictionary. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will also say each word loudly, clearly, and correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. I have a small garden in front of my house. Saya punya kebun kecil di depan rumah saya. There is a star fruit tree there. Ada pohon star fruit, itu belimbing. There are many flies there. Ada banyak flies. Flies itu lalat. Kita lanjutkan. We will tell the names of the animal we can find near our school and our houses. Kita akan sampaikan nama yang bisa kita temukan di sekitar sekolah dan rumah kita. Here what we will do, yang kita lakukan. First, we will look around our school and our houses to find small and big animals there. Kita akan temukan di sekitar rumah dan sekolah kita, di sekitar sekolah dan rumah kita, gitu ya. Binatang kecil dan besar. We will take notes of our finding. Kita tulis. We will also tell the numbers, jumlahnya juga berapa. Second, kedua, we will use a dictionary to find the English word for the animals. Kita akan pakai kamus untuk menemukan kata bahasa Inggrisnya dari binatang itu. Third, ketiga, we will plan what to say about each of our findings in our notebooks. Kita akan merencanakan, kita akan ngomong apa gitu ya. Seperti contoh. Finally, terakhir, we will report all of our finding orally to the class. Kita akan menyampaikan penemuan kita di kelas. We will use a dictionary. We will say the words loudly, clearly, and correctly. If we have any problem, we will go to our teacher. There are many animals that near our school and our houses. Ada banyak binatang di sekitar sekolah dan rumah kita. There are some cats. Ada beberapa kucing. Budi has one cat in his home. Budi punya satu kucing di rumahnya. Yani has two cows and some goats. Yani punya 2 sapi dan beberapa kambing. There are some caterpillars in the flower plants in front of the library.
Oke, yang ini spesial, kalian cari ya, caterpillar itu apa. In the flower, di bunga, di depan library, perpustakaan. We will tell what the people do in different places. Kita akan sampaikan apa yang orang-orang lakukan di tempat-tempat yang berbeda. Ya, what we will do, ini yang akan kita lakukan. We will work in groups. Kita akan bekerja di dalam kelompok. First, we will listen to our teacher read the example. We will repeat the sentences after the teacher one by one. Jadi kita dengerin guru kita, baca dulu, kemudian kita ulang. Second, we will discuss to plan what to say about the other situation. Kita akan merencanakan, kita akan berdiskusikan untuk merencanakan kita akan ngomong apa di situasi yang berbeda. Each one of us will write the sentences in our notebook. Masing-masing dari kita akan tuliskan kalimat di buku kita. Finally, terakhir, we will read our situations orally to the class. Kita akan sampaikan secara lisan ke kelas, ke teman-teman di kelas. We will use a dictionary, we will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will also say each word loudly, clearly, and correctly. If we have any problem, we will go to our teacher for help. Nomor 1 ini apa? Mompa. Nomor 2 ini apa? Makan. Mempersiapkan makan. Nomor 3 ini makan. Nomor 4 mandi ya. Nomor 5 ini baca buku. Nomor 5, nomor 6 ya. Nomor 6 ini belajar bersama bahasa Inggris. Nomor 7 ini merapikan tempat kasur. Nomor 8 ini nonton TV bareng gitulah ya. Oke. Nah, ini contoh nih. Udin is helping his father. He is pumping the tire. I help my father too. Udin membantu ayahnya. Ayahnya itu Udin membantu ayahnya. Dia memompa ban. I help my father too. Saya juga membantu ayah saya. Aminah is having her breakfast. Aminah mempersiapkan sarapannya. I also have breakfast every morning. Saya juga punya sarapan. Saya juga sarapan setiap pagi. Gitu. Ini perlu nggak saya jelasin satu-satu bahasa Inggrisnya ya? Saya bantu lah ya. Oke, kita ulang ke atas. Tapi dari bawah ya. Ini watching TV together. Ini make up the bed. Ini learning English together with a friend. Ini reading English book. Atau belajar. Learning English book juga bisa. Ini take a bath. Kalau take a shower, pakai shower ya. Kalau kayak gini biasanya kita nyebutnya take a bath. Ini doing a pray before eating, before the lunch, misalnya gitu ya. Ini having breakfast, bisa mempersiapkan sarapan, bisa juga makan sarapan. Yang tadi udah. Oke ya, kalian tulis sendiri, gampang itu. Tadi udah saya sampaikan. Nanti kalau tulisannya gimana bisa kalian cek lah. Nah, ini sudah hampir selesai. We will tell about our dream of our future house. It is a group project. Kita akan menyampaikan cita-cita dari rumah masa depan kita. It is a group project. Ini project kelompok. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, pertama, we will plan our future house. Kita akan merencanakan rumah masa depan kita itu kayak apa. We will make a list of the rooms we will have in the house. Kita akan menuliskan kamar-kamar yang akan kita punya di dalam rumah, di rumah itu. And the things that we will have in every room. Dan barang-barang yang ada di setiap kamar. Jadi kamarnya ada berapa, kayak apa, isinya kayak apa juga gitu ya. We will also make a list of the things and animals we will have. Kita juga akan menuliskan barang dan hewan yang kita miliki. Jadi ini tulis aja dulu gitu ya. Second, kedua, everyone in the group will write the details of their plan in our notebook. Jadi masing-masing di kelompok kita akan menuliskan detail dari rencananya masing-masing. Finally, terakhir, each group will put their plans on the wall of the classroom and read it to the class. Masing-masing dari kelompok meletakkan rencananya di dinding kelas dan membacanya ke teman-teman di kelas. We will use a dictionary. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. Kita akan menggunakan kamus, kita akan mengeja katanya, dan juga menggunakan tanda baca yang benar. We will also say each word loudly, clearly, and correctly. If we have any problem, we will go to our teacher for help. Kita, kalau masalah, kita nanya ke guru ya. Halaman 95. We will sing a song. Kita akan bernyanyi sebuah lagu.
Sing itu nyanyi, song itu lagu ya. The title is What a Wonderful World by Louis Armstrong. Saya nggak akan nyanyikan di sini karena nanti kena ini ya, apa namanya, di YouTube itu kan nanti kena ini. Jadi saya bacakan, saya artikan, nanti nadanya kalian cari sendiri. Ini lagu yang sangat terkenal. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, pertama, we will copy the song in our notebooks. Kita akan copy dulu, salin dulu nyanyian kita di buku. Second, kedua, we will listen carefully to our teacher read the lyrics meaningfully. Kedua, kita akan mendengarkan secara hati-hati ke guru kita yang membaca lirik secara meaningful, ya, secara apa ya, syahdu gitu ya. Third, ketiga, we will repeat the lyrics after the teacher, line by line. Ketiga, kita akan mengulangi liriknya setelah guru kita baca, baris per baris, line by line. Finally, terakhir, in groups we will learn to read the lyrics to each other. Secara kelompok kita akan belajar untuk membaca lirik itu satu dan lainnya. Jadi kita sama teman kita saling membantu gitu atau gantian. Meaningful itu dengan mendalam juga gitu ya. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will also say each word loudly, clearly, and correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Kita lanjut ke halaman 96. What a wonderful world. Louis Armstrong. I see trees of green, red roses too. Saya melihat pohon warnanya hijau dan juga mawar warnanya merah. I see them bloom for me and you. Saya melihatnya merekah gitu ya. Jadi bagus gitu, for me and you, untuk saya dan kamu. And I think to myself, dan saya berpikir ke diri saya sendiri, what a wonderful world. Sebuah bumi, sebuah dunia yang wonderful itu luar biasa, yang keren gitu ya. I see skies of blue. Saya melihat langit biru, and clouds of white, dan juga awan putih. The bright blessed day, dan the bright blessed day, the dark sacred night. Hari yang cerah, yang blessed itu terahmati gitu ya. The dark sacred night, malam gelap, dan sacred itu kayak suci gitu. And I think to myself, dan saya berpikir ke diri saya sendiri, what a wonderful world. Sebuah dunia yang luar biasa. Jadi what a itu artinya kagum gitu ya. What a wonderful world. What a class, sebuah kelas yang luar biasa gitu ya. Oke, kita lanjut. The colors of the rainbow, warna dari pelangi. So pretty in the sky, sangat cantik di langit. Are also on the faces, dan juga di dalam muka-muka orang. Of people going by. People kan orang ya, orang yang berlalu lalang. I see friends shaking hands. Saya melihat teman-teman berjabat tangan. Saying, berkata, how do you do? Apa kabar gitu ya. They are really saying, sebetulnya mereka mengatakan I love you, saya sayang kamu. Jadi dengan mengatakan how do you do, mengatakan apa kabar, itu sebetulnya kita menyampaikan sayang ke teman kita. I hear babies cry. Saya mendengar bayi-bayi menangis. I watch them grow. Saya melihat mereka tumbuh. They learn much more than I'll ever know. Mereka akan belajar lebih banyak dibandingkan yang saya akan tahu gitu. Mereka akan belajar lebih banyak dibanding saya nantinya gitu ya. And I think to myself, dan saya berpikir ke diri saya, what a wonderful world. Sebuah dunia yang luar biasa. Yes, I think to myself, ya, saya berpikir ke diri saya, what a wonderful world, sebuah dunia yang luar biasa. We will learn from the song some proofs that the world is wonderful. Kita akan belajar dari nyanyian itu tadi beberapa bukti, some proofs itu beberapa bukti that the world is wonderful, bahwa dunia ini luar biasa. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. We will work in groups. Kita akan bekerja di dalam kelompok. First, pertama, we will study the examples carefully. Kita akan belajar contoh-contohnya secara hati-hati. Second, kedua, we will find the other proofs that the world is wonderful from the song. Kedua, kita akan menemukan bukti lain bahwa dunia ini luar biasa dari lagu itu. Third, ketiga, each of us
Ini W-nya kelebihan ya. Ini each of us will write the work in our notebooks. Masing-masing dari kita akan menuliskannya di dalam buku, then kemudian we will present our findings to the class. Kita akan mempresentasikan temuan kita ke kelas gitu ya. We will use a dictionary, we will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will also say each word loudly, clearly and correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Our world is wonderful. Dunia kita luar biasa. There are trees. Ada pohon-pohon. There are green. They are green. Mereka hijau. There are roses. Ada mawar. They are red. Mereka merah. They bloom. Mereka merkah gitu ya, merkah. Bla 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 dan seterusnya. Oke, ini adalah akhir dari bab 4. Kita akan lanjut ke chapter 5. Terima kasih sudah sampai sini. Silahkan di-subscribe dan juga nikmati serial-serial lain ya. Saya nyebutnya serial kalau di akun ini. Silahkan nikmati, ada berbagai hal bisa kalian nikmati di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.